Waduh, Bang Pipi ikut-ikutan turun. Sok sibuk, sok sibuk. Ini siapa yang oten di sini? Jack ya? Jack siapa ini? Jack Kores. Yo, selamat pagi. Pagi. Ya, Kristen ya? Iya dong. ya Katolik. Oh, Katolik. Iya, tadi udah diskusi belum Bang di sini, Bang? Aku baru duduk soalnya. Udah sama Bang siapa ya tadi? Bang Baal. Ya. Oke, terus gimana, Bang? Ya, saya mau belajar aja, Kak. Di mana agama Islam, di mana agama Kristen, saya mau belajar aja. Mana yang benar, mana yang enggak benar, itu aja. Oh, gitu ya, Bang ya. Iya. Ya. Ini Abang ada yang mau ditanyain dulu nggak? Jadi kalau dibilang mau belajar, mana yang benar, mana yang nggak benar, apa Ya, yang mau ditanyakan, Bang? Ya, ini saya mau bertanya lagi ya. Ya, ada nggak katanya di agama kakak ya, maaf ya, ada yang bilang kalau semua mati itu masuk neraka kalau di agama kakak tidak masuk. Nah, termasuk ini yang bilang itu siapa, di mana data itu terbilang, di mana data itu ada di mana? Katanya ada yang bilang. Saya hanya dengar saja dari orang-orang yang bilang katanya Muhammad udah masuk duluan ke neraka, bilangnya begitu. Iya, itu yang bilang dari mana, Bang? Itu bilang gitu tuh dari mana? Ya, nggak tahu sih. Ada orang yang bilang sih, ini privasi lah. Oh ya, orang yang bilang ya, Bang ya. Orang ya, Bang ya. Datanya nggak ada dan itu orang yang bilang. Dan itu semua udah jelas salah. Hanya tanya saja ya. Hanya saya yang bertanya saja, Kakak. Iya, salah lah. Ya. Salah itu. Yang bilang gitu ya, salah. Bilangnya begitu, bilangnya begini. Orang-orang Islam itu udah masuk duluan ke neraka karena yang kalian sembah itu udah masuk duluan ke nerakanya. Ya. Itu salah. Salah besar itu, Bang. Gimana mungkin Nabi Muhammad itu masuk neraka, sedangkan Nabi Muhammad itu sudah dijamin masuk surga. Nabi Muhammad itu orang yang pertama akan bisa masuk surga. Terus, Bang, apa yang diajarkan Nabi Muhammad itu yang diikuti. Contoh, hanya menyembah Allah. Itu dalilnya ada, Bang, di surat Al-Ahqaf ya, ayat 13-14. Itu orang-orang yang mengatakan Tuhan itu Allah, terus tetap istiqomah, nah itu akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu dalilnya jelas, Bang. Oh ya. Yang kalau berbuat zina itu dosa nggak? Dosa. Loh, kok Muhammad bisa berbuat zina? Di mana datanya Nabi Muhammad berbuat zina? Ini bukan pertanyaan, ini menyimpulkan, tuduhan. Oh, sorry. Maaf. Tuduhan itu, Bang. Oh ya, mohon maaf. Bedakan bertanya dengan menuduh. Oh ya. Sorry. Mohon maaf lagi ya. Ada datanya nggak Nabi Muhammad berzina? Sorry, itu yang salah. Saya pertanyaan salah. Itu salah, maaf. Yang begini, kalau di ini Muhammad bergaul dengan ini Aisyah ini salah nggak? Bergaul dengan Aisyah maksudnya? Yang Aisyah kan di bawah umur loh. Aisyah di bawah umur? Ya. Nah, ini minim literasi, krisis literasi, dan tidak tahu sejarah, buta sejarah ya. Gini, Bang, standar pernikahan zaman sekarang dengan zaman dulu aja ya, zaman penjajahan di Indonesia itu udah berbeda. Itu baru berapa puluh tahun yang lalu. Tahu nggak, Bang?
Ya. Apalagi yang terjadi di 1400 tahun silam, dengan kebudayaan pun juga berbeda. Abang paham? Pahlawan-pahlawan kita yang sangat hebat, luar biasa ya. Zaman dulu usia-usia belia mereka dipingit, mereka menikah, nggak ada yang ngehujat, nggak ada yang menghina mereka. Justru mereka sangat cerdas, mereka sangat kuat, luar biasa, membantu perjuangan untuk Indonesia merdeka. Apalagi dulu bang, jamnya dulu ya bang ya, itu 1400 tahun silam itu berbeda dengan yang sekarang. Abang tahu nggak bang, Ripka itu menikah usia berapa, tahu nggak bang? Nggak tahu. Nah ini abang ini nggak tahu. Ripka itu menikah usia 3 tahun bang. Ripka menikah usia 3 tahun dengan Ishak. Nanti kalau mau dibahas ke situ bisa juga, datanya ada dalam Bible abang sendiri, tapi harus dihitung-hitung. Jelas berdasarkan ceritanya. Terus gini bang, kalau abang bilang dia itu menggauli di bawah umur, ini tahu nggak sih bang ya? Di Islam itu standar pernikahan ada loh bang. Syarat untuk bisa menikahi perempuan itu ada. Untuk berhubungan dengan perempuan itu ada. Siapa saja yang boleh dinikahi itu ada. Syarat pertama dia harus udah balik. Dan Aisyah aja dulu dia ikut perang Uhud. Perang itu anak-anak kecil nggak boleh, anak di bawah umur nggak boleh. Nah sekarang ya bang ya, abang ada nggak bang aturan menikah di dalam Kristen untuk menikahi wanita itu syaratnya ada di mana ya bang ya? Perempuan yang boleh menikah harus perempuan yang begini, begini, jangan menikahi perempuan yang begini, begini, ada nggak bang? Ya nggak ada. Nggak ada. Berarti Ya. boleh bang? Boleh menikahi siapa saja? Abang nikahin anaknya abang boleh? Nikahin mamanya abang boleh? Nggak boleh. Dalilnya di mana nggak boleh? Malah itu melanggar hukum. Secara agama yang saya tanya. Ya, itu melanggar hukum Allah. Di mana kalau melanggarnya? Kalau itu kan kita sudah tahu. Di mana? Kalau boleh, apakah Islam boleh ya menikah dengan ibu? Enggak, justru di dalam Islam ayatnya jelas. Itu kan beda topik. Loh, gini bang, abang bisa mengatakan boleh atau tidak itu kalau ada larangan, kalau ada perintah. Sedangkan di Islam, sebentar bang, abang kan nggak punya data. Saya tunjukkan dulu bang, data di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa ayat 23, itu diharamkan menikahi ibu-ibumu. Diharamkan menikahi ibumu, anak-anakmu perempuan, saudara-saudaramu perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu yang nyusui kamu, saudara persusuan, ibu istrimu, mertua, itu nggak boleh. Anak istrimu yang sedang dalam peliharaan dari istri yang telah kamu campuri, itu nggak boleh. Nggak boleh bang. Dosa, itu ada dalilnya. Nah, kalau abang tadi bilang, ini saya pertanyakan begini kakak. Loh, jangan pertanyakan dulu, yang saya tanyakan saja. Abang bilang. Saya meluruskan tadi. Oke, apa yang harus diluruskan? Tadi kan saya pertanyakan begini. Aisyah di bawah umur, bukan saudara dan ibu. Mana datanya Aisyah di bawah umur? Mana datanya Aisyah di bawah umur? Ada Mana datanya Aisyah di bawah umur? Ini kacau ini. Ya, kok kacau? Kita pakai data lah bang. Ya, maaf ya, kan saya belum punya data ini, belum punya data. Oh, nggak punya data, cuma ini congor, cuma fitnah. Dan congor bukan fitnah. Lah, terus datanya di mana? Saya cari tahu lagi. Sebentar ya. Aduh, di mana ya? Di mana? Sebentar ya, Kak. Sudah berapa tadi, Kak? Apanya? Aisyah. Ya, apa sih ini orang? Bentar ya. Sebentar, Kak. Aisyah. Menggauli. Ya. Oke, sebentar ya.
Aisyah binti Abu Bakar, salah satu istri Nabi Muhammad SAW, tidak digauli. What? Rasul sebelum dia dewasa. Saat dia masih ini. Rasulullah menikahi Aisyah saat dia masih berusia 6 tahun. Mana tulisan di situ di bawah umur? Mana di situ tulisan di bawah umur? Bang, tadi udah saya bicara ya, Abang ya. Standar pernikahan usia zaman dulu dengan sekarang itu berbeda, Bang. Abang tahu nggak? Yang tadi saya bilang Ribka itu, Bang, menikah. Abang tahu? Ya. Abang buka di Kejadian 17 saat Sarah berusia 90 tahun, itu Abraham usia 100 tahun. Abraham usia 100 tahun, Ishak lahir, itu Kejadian 21:5. Kemudian Sarah meninggal usianya 127 tahun. Itu di Kejadian 23 ayat 1 sampai 2. Kemudian Ishak itu berusia 40 tahun ketika ia menikahi Ribka. Coba dihitung, Bang. Waktu Sarah usia 90 tahun, Ishak lahir. Terus Ishak berusia 30 tahun ketika ibunya meninggal. 127 kurang 90. Itu 37. Karena Ishak usianya 37 tahun saat ibunya meninggal, terus usia 37 tahun itu Ribka lahir, Bang. Umur berapa itu, Bang, Ribka, Bang? Ribka menikah, Ishak menikah umur 40, kemudian saat itu dia menikah umur berapa berarti Ribkanya? 19 dari Hongkong. Besera. Ya 3 tahun lah. Ishak itu, ya, ibunya meninggal, itu Ishak itu umur 37 tahun. Saat ibunya meninggal, Ribka lahir. Ribka lahir, ibunya meninggal, ibunya Ishak meninggal. Berapa? Ribka lahir? Ribka itu siapa ya? Ribka itu? Astagfirullahaladzim, ya ini sibuk ngurusin Bunda Aisyah, tapi nggak tahu Ribka itu siapa di Bible-nya dia. Nikah umur 3 tahun. Ribka itu istrinya Ishak. Ribka itu lahir brojol oe-oe itu waktu mamanya Ishak meninggal. Waktu usia Ishak 37 tahun. Kemudian 3 tahun kemudian saat usia Ishak 40 tahun dia menikah dengan Ribka. Lalu 40 kurang 37 tahun, berapa usia Ribka? 3 tahun, Bang. Balita, Bang. Balita, Bang, 3 tahun. Jangan samakan standar pernikahan zaman dulu dengan sekarang. Di sini saya nggak pernah ya menghina, oh berarti Ishak pedofil. Oh nggak pernah, na'udzubillah, nggak pernah saya menghina Ishak pedofil. Dan perlu Anda tahu ya, ini kalau Bang Billy Yahudi ada di bawah enak nih naik nih. Standar di Judaism, Bang, tradisi Yahudi, anak usia 3 tahun, kalau nggak salah 3 tahun lebih sehari atau 3 tahun pas ya, saya lupa. Pokoknya 3 tahun itu sudah bisa dinikahi. Itu, Bang. Makanya saya nggak kaget. Kenapa sih Ribka kok bisa menikah dengan Ishak saat itu usia masih 3 tahun? Budayanya saat itu. Yang nanya berita dari mana 3 tahun, naik kau ke sini, udah kubacakan datanya dari tadi. Ya tolong buat ini orang-orang Kristen, kakak dong di streng Kristen ini masuk di live ini supaya bisa ini ya, bisa memahami lagi ya. Saya kurang paham yang begitunya. Saya mau tanya aja. Ada nggak data di bawah umur? Ada nggak data di bawah umur gitu kamu bilang? Ya, ada bilang di bawah umur. Ada nggak pernyataan? Oh itu 6 tahun di bawah umur. Standar di bawah umur dulu sama sekarang sama nggak? Kalau kau menuduh Nabi Muhammad menikahi Aisyah di bawah umur, apa kabar dengan Ishak di Bible-mu? Menikahi Ribka usia 3 tahun. Bukan menurut, tapi itu benar kok, 6 tahun loh. Saya tanyanya kamu bilang itu standar di bawah umur. Kamu mengatakan itu standar di bawah umur loh. Bukan sejarah, ya bukan sejarah perang Uhud. Perang Uhud itu Bunda Aisyah itu ikut perang Uhud. Nggak boleh loh anak kecil ikut perang. Bunda Aisyah sudah bukan anak kecil.
Bukan anak kecil itu. Terus saya nanya ya ke kamu ya, kenapa sih Tuhanmu itu di dalam Hosea 1:2 itu malah menyuruh menikahi itu perempuan sundal? Hah? Kenapa malah disuruh Gimana? menikahi perempuan sundal? Di mana? Nih, kubukain ya biar melotot ya. Iya, kubukain. Ya, di mana? Nih, Ya, kubukain. Apa hebatnya perempuan sundal ya? Kok nggak usah sok-sokan kau tanya-tanyain Aisyah. Ya dalilnya di mana? Tunjukkan. Ini lo kubukain, sabar. Kalau aku bicara pakai dalil nggak kayak kau. Ya, Hosea 1:2. Hosea 1. Sebentar. Iya, buka aja. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah. Lagi. Atas lagi dong. Sebentar ya. Hosea. Udah itu, pergilah apa? Disuruh ngapain? Perempuan sundal. Apa? Kawinkan seorang perempuan sundal. Pergilah, kawinilah seorang perempuan sendal ya. Sendal. Dan saya ngomong sensor ya, biar aman ya akun saya, nggak kena tombak. Ya. Pergilah kawinilah seorang perempuan sendal dan peranakanlah anak-anak sendal. Ih, apa ini? Karena negeri ini bersendal hebat dengan membelakangi Tuhan. Aduh, bersendal hebat tambah disupport, disuruh ngawini sendal. Ya. Berserak nggak bahaya ta ini? Nggak bahaya ta ini? Suruh kawinin perempuan sendal. Peranakan anak sendal. Aduh, kenapa Tuhanmu malah nyuruh ngawinin perempuan sendal? Apa hebatnya perempuan sendal? Banyak gaya gitu, bisa macam gaya, aneka gaya gitu. Aneka gaya, jadi disuruh ngawinin perempuan sendal. Astagfirullahaladzim. Iya. Apa keahlian perempuan sendal? Bisa banyak gaya, Bang. Gaya au-au, gaya yuh-jiji. Ya, karena itu. Tuhan kami berkata, apa? Aku datang ke sini bukan untuk orang yang tidak berdosa, melainkan aku datang ke sini untuk orang berdosa. Itulah Tuhan kami. Jadi Tuhan kau ini memang yang menyembah dia itu orang-orang yang bejat-bejat gitu ya? Orang-orang yang suka bersendal ya? Ya, maka Tuhan ini kakak, Tuhan kami itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang dikasihi perempuan sendal ya? Itu. Kalau di Islam tidak mengasihi orang-orang sendal. Mengasihi perempuan sendal. Ya ngerti ya. Kalau di ini kakak, mohon maaf kakak. Kalau di Islam tidak mengasihi orang sendal ya? Di Islam tidak mengasihi perempuan sendal, gimana sih maksudmu? Perempuan sendal nggak boleh dihukum gitu maksudmu? Ya karena Tuhan kami berkata, aku datang ke sini untuk orang-orang yang berdosa, bukan melainkan. Maksudmu nggak mengasihinya gimana? Maksudnya mengasihi punya kekasih perempuan sendal gitu? Maksudmu punya kekasih perempuan sendal? Ya nggak boleh. Jangankan berpacaran dengan perempuan sendal, pacaran aja udah haram, apalagi pacaran sama perempuan sundal, nggak boleh. Dia bukan manusia ya? Dia bukan manusia? Enggak, maksudmu siapa yang bilang bukan manusia? Dia manusia lah. Kalau dia babi ngapain dia bersendal? Nggak ada yang mau pakai. Ini gimana sih? Ini nih kakak, ini saya mau bertanya. Kok orang sendal ya? Ini orang loh kakak. Ya ini orang bersendal nih, perempuan sendal nih kayak ini nih yang disuruh kawin nih. Kenapa? Ya. Kenapa tidak bisa dikawini? Ya ngapain ngawinin perempuan sendal? Kok dia manusia juga loh? Iya, kalau Tuhan saya nggak boleh ngawinin perempuan sendal. Justru menikahi itu wanita yang soleha. Karena apa? Sebentar. Kau kan nanya ya? Di Islam untuk menikah itu ada syaratnya. Siapa yang tidak boleh dinikahi dan siapa yang bisa dinikahi. Salah satunya yang tidak bisa dinikahi itu perempuan sendal. Salah satunya itu yang tidak boleh dinikahi itu perempuan sendal. Nggak baik menikahi perempuan sendal. Kau nikah sama perempuan sendal, dia main sama yang lain, dia dinas. Terus anak-anaknya siapa? Anaknya siapa? Terus dia berdosa. Suaminya bertanggung jawab.
Ya memang dia Dia manusia. itu manusia loh. Terus jawab pertanyaan saya, Manusia. apa kehebatan Yang dari Tuhan dosa. Anda itu menyuruh menikahi perempuan sendal? Apa kehebatannya perempuan sendal sampai disuruh kawini perempuan sendal? Ya karena kehebatan Tuhan kami. Kenapa kok nggak disuruh kawinilah perempuan yang taat kepada Tuhan? Kenapa nggak gitu? Kenapa nggak disuruh kawinilah kepada perempuan yang takut akan Tuhan? Ya. Itu enggak, kok malah disuruh kawini perempuan sendal? Ini kakak, sebentar. Apa hebatnya? Tuhan Yesus kami. Saya nggak nanya Tuhan Yesusmu, saya nggak nanya Tuhan Yesusmu, Tuhan Yesus orang. Oh ya orang ya. Iya orang. Itu kan pihak Anda, Anda. Tadi kamu yang ngomong Tuhan Yesus saya adalah orang, kamu bilang gitu, gimana sih? Ya. Terus yang bilang? Iya, memang di kami Tuhan Yesus loh. Kan di bagian kalian itu. Iya orang kan. Yesus itu orang ya betul. Oh ya orang. Itu kan ya. Orang. Tapi di Tuhan kami, dia datang untuk mengasihi dan maha penyayang. Dia tidak lihat orang yang mana, orang yang dosa atau orang yang berdosa atau tidak berdosa. Dia datang ini seluruh umat manusia. Pertanyaan saya, kenapa yang disuruh itu malah ngawinin perempuan sendal? Apa kehebatan perempuan sendal? Saya nggak nanya Yesusmu. Yang tadi yang saya jawab. Karena Tuhan itu tidak melihat dari orang yang salah atau tidak orang yang tidak bersalah. Apa hebatnya perempuan sendal? Dibandingkan dengan perempuan yang taat akan Tuhan. Sama, orang yang taat juga manusia. Orang yang taat juga manusia. Yang saya tanya, apa kehebatan perempuan sendal dibanding orang yang taat akan Tuhan? Apa kehebatan perempuan sendal? Kalau kau bilang karena dia manusia, ya sama. Orang taat kepada Tuhan juga manusia, sama orang. Ini, mana mungkin orang sendal tidak bertaat dengan Tuhan? Ya makanya saya tanya, apa kehebatan perempuan sendal? Goyangannya kah? Dia taat kepada Allah. Aromanya kah? Banyak dipakai? Apa gitu? Saya tanya, apa kehebatannya? Oh, kakak melihat orangnya dari ini aromanya ya? Saya tanya. Oh, kalau bau memang nggak suka lah saya sama bau gimana sih? Udah saya tanya sama kamu, ini kenapa? Perempuan sendal ini kehebatannya apa dibanding dengan perempuan yang taat akan Tuhan? Apa kehebatan perempuan sendal? Apa kehebatan perempuan sendal? Apa? Dia bisa mandiri. Oh mandiri. Dia bisa taat kepada Allah. Mandiri ya lo. Siapa yang mandiri? Perempuan sendal? Iyalah. Wih. Apa? Mandiri guys. Standarnya berbeda ya. Saya hargai. Apa sih kok serupan? Hargailah. Kok doubling ya? Semua orang itu dihargai, Pak. Bentar. Aku mute dulu kamu. Kamu doubling. Nah kan doubling kamu. Benerin dulu perangkatmu. Doubling. Suaranya jadi double. Aku mute dulu. Coba kembalikan. Tadi kamu ngapain kok tiba-tiba suaramu jadi doubling? Benerin dulu perangkatmu. Nggak enak diskusinya kalau suaranya doubling. Saya mute dulu kamu. Coba. Dibuka lagi mute-nya masih doubling apa enggak? Atau kamu benerin dulu lah itu, HP jangan merek Oten lah. Lucu ya. Saya nanya kelebihannya apa perempuan sendal? Aduh, Komal goyang ya? Oh enggak. Sudah. Coba. Cek. Oke. Udah benar kak? Halo. Oke, udah benar. Oke, udah benar. Ya. Apa kehebatan perempuan sendal? Bisa mandiri. Itu dia mandiri. Oh, dia mandiri. Kepada Allah. Apa bisa taat gimana? Tuhan. Oh, bisa taat. Oh iya. Dia bisa mendengar Tuhan. Oh iya, benar. Logikanya masuk. Dia bisa taat kepada Tuhan karena Tuhan kan nyuruh kawinin perempuan sendal, ya kan? Tuhan kau kan nyuruh kawinin perempuan sendal. Kalau dia nggak jadi sendal, dia nggak ada gunanya, nggak bisa dinikahi. Jadi harus jadi sendal dulu, baru jadi taat sama Tuhan. Tadi yang saya bilang, Kak, tadi saya bilang ya. Apa? Tuhan kami itu datang ke sini untuk orang-orang yang berdosa, bukan? Iya, Tuhanmu itu datang untuk orang-orang yang berdosa. Dicarilah pesendal-pesendal ini. Nih, kawin nih perempuan sendal. Ya. Au. Pantesan waktu itu diurapi dengan perempuan sendal. Au. Banyak kok orang yang kawin orang begitu. Banyak. Ngeri kali, banyak ya Bang ya? Banyak. Oh banyak. Iya. Pendeta ada kawin perempuan sendal? Pendeta ada nggak kawin perempuan sendal? Kau udah belum kawin perempuan sendal? Loh,
Itu yang saya Pendeta tahu, jangan itu mau yang saya tahu. kalah lah. Pendeta jangan mau kalah. Tuhanmu aja pernah nyuruh lo ngawinin perempuan sendal. Masa pendeta kau nggak mau ngawinin perempuan sendal? Perintahnya lo ini, perintahnya. Agak lain kau ini. Kau udah kawinin perempuan sendal? Udah? Iya. Udah iya. Saya masih jomblo. Kenapa kok nggak kawinin perempuan Nggak sendal? pernah. Kenapa? Jomblo. Tergantung jodohnya loh, Pak. Kak. Lah kenapa? Kan itu jodohnya. Tergantung jodohnya, Kak. Lah kan kalau sendal kan sendal nggak perlu jodoh-jodohan kan main nggak cocok buang kan sendal. Ini kemana ini kakak ini? Lah kemana ini? Lah ini di situ kok. Ketawa dia. Ini juga sakit perut ini. Iya memang betul, Kak. Betul. Terus? Betul. Yang kakak saya betul. Tapi yang saya tadi bilang, yang saya jawab tadi, Tuhan kami itu datang ke sini untuk semua orang, melainkan semua orang. Saya nggak nanya Tuhanmu, udahlah kita kan sendal-sendalan dulu lah. Ini pagi-pagi kita jangan serius-serius lah. Kita bahas yang ini aja. Enak ini bahas sendal ini. Kan kamu bilang banyak, kenapa kok nggak main sendal? Ya sendal ini. Kok kawin lah perempuan sendal, murah loh. Kau mau tahu nggak tarifnya? Loh kakak ini kayak Tuhan aja kakak ini. Orang saya tahu dari Tuhan kau malah. Firman Tuhan kau ini kasih tahu aku berapa harganya. Ntar ya, aku kasih tahu kau. Di price listnya ada. Price listnya. Tergantung jodohnya. Apakah ini kakak? Apakah Tuhan akan menyuruh orang sendal dia kawin? Lah ini tadi disuruh kawin perempuan sendal. Orang-orang ya apa sih kau ini? Nah, apakah itu kawingan? Itu kawingan benaran? Lah ini kawin, lah masa pura-pura kawin gimana sih? Dia menuru. Apakah benar dia kawini orang kenal itu? Lah, gini loh bang. Ini coba kau baca. Ketika Tuhan disuruh loh. Iya Tuhan, kan disuruh kan? Tuhanmu yang nyuruh loh, bukan aku yang nyuruh loh. Tuhanmu loh ya. Nah, Tuhan bicara, terus dia berfirman ya. Kakak, coba, berfirman. Bentar dulu, kok jangan kejang-kejang, murah loh tarifnya. Tarifnya murah, jangan panas, jangan panik. Kok bisa lah beli, kok bisa beli. Aman aja. Aman kakak, tenang aja kakak ya. Nih, pergilah kawinlah seorang perempuan sendal. Kok nggak usah panik, nggak usah takut untuk mengawini perempuan sendal ya. Kau lihat nih, Amsal 6:26 ya. Nih, lihat nih. Sebab harga perempuan sendal hanyalah sepotong roti. Ih, murah banget sayang. Murah banget ya. Murah banget. Cuma sepotong roti. Apa udah salahnya? Bisa. Ya, apa salahnya? Loh, kalau kau di kau nggak ada yang salah. Kalau di Islam salah. Kalau di kau nggak. Makanya tadi gini loh bang, kau kan nggak tahu. Kau kan tadi bilang, kok macam kok kayak tahu-tahu aja. Kok macam Tuhan aja kau tahu kan? Kau bilang gitu kan? Aku bilang, aku tahu bang. Dari Tuhan kau sendiri aku tahu. Dari firman Tuhan kau sendiri ini yang aku baca. Ternyata kau kalau mau main sendal, menurut ya. Kok menyuruh? Iya menyuruh kan? Tuhan hanya menyuruh. Terus kok kasih tahu Tuhan hanya menyuruh. Ini price listnya ini kok kasih tahu. Sedikit dulu Kak. Murah loh. Ini di toko depan rumahku ini ada cuma 3.000-an ini ada. Sepotong roti murah banget. Ya, saya potong sedikit dulu Kak. Iya, kenapa? Mohon maaf Kak. Saya potong sedikit dulu Kak. Ya, iya. Ku maafkan, ada apa? Tuhan hanya menyuruh aja. Sebentar Kak. Tuhan hanya menyuruh. Ya. Apakah orang itu melakukan itu? Kalau dia melakukan, dia menuruti perintah Tuhan. Iya, gini deh. Gini, kalau dia melakukan, dia menuruti perintah Tuhan. Kalau dia tidak melakukan, dia nggak nurut nih. Sesat ya, neraka lah, nggak nurut sama Tuhan. Gimana sih kau ini? Nggak nurut sama Tuhan, kau mau minta surga? Gile lundro. Gimana Tuhan sih? Itu sebentar. Ini kita pakai. Kamu nurut nggak sama Tuhan kau? Kamu nurut nggak? Iya, logika. Ya, nurut lah. Kamu nurut? Nurut. Sebentar. Jangan pakai ini sebentar. Kita ke logika dulu. Jangan kisi dulu. Kita pakai logika dulu. Logika aja. Hitung aja belum beres logika. Apa? Sebentar. Jangan nih. Apa? Pakai waktu lah. Sebentar. Tuhan
menciptakan itu udah semuanya seluruh itu udah benar loh, udah benar ya. Sebentar ya, benar. Yang otak kita itu yang berpikir, ya, otak kita yang berpikir apakah benar, apakah itu jodoh saya yang saya harus menikahi orang sandal. Itu loh, itu logikanya. Berarti kau nggak percaya Tuhanmu. Ya. Kalau kau bilang apakah benar atau tidak, kau meragukan Ya, kemahatauan Tuhanmu. Kau meragukan kemahatauan Tuhanmu. Kalau Tuhan gini, logikanya gini, Tuhan kau yakin nggak Tuhan itu maha tahu? Kau yakin nggak Tuhan itu maha tahu? Nggak tahu, iya maha tahu. Tuhan maha tahu, oke, kamu Benar. sepakat Tuhan maha tahu. Di saat Tuhanmu itu maha tahu, kemudian Bukan dia memerintahkan untuk mengawini perempuan sendal, berarti Tuhan itu tahu jodoh terbaikmu itu memang perempuan sendal. Kok malah mau sok-sokan? Tuhan lebih Dia tahu loh, perintahnya gitu loh. Nah, macet. Ini loh, bukan. Ini ya yang di karena kakak tunjukkan tuh ya benar, kakak ya diberitahukan ya. Ya. Ya diberikan lah. Tapi sesuai logika ini, kakak. Nolak. Sesuai logika, kita harus berpikir masing-masing. Seorang harus berpikir masing-masing, apakah itu jodoh saya? Itu. Kok masih mikir-mikir lagi Tuhan kau nyuruh-nyuruh ini memang ini pembangkang ini memang. Aduh, terserah kamu sih Bang. Kamu mau melawan Tuhanmu juga terserah kamu. Kamu mau nurut sama Tuhanmu juga itu lebih baik lagi melawan. Karena itu imanmu. Tuhan tidak melawan Tuhan. Saya tidak melawan Tuhan. Saya tidak melawan ya Tuhan. Ya udah nurut. Nggak melawan Tuhan ya udah nurut lah. Udah aku kasih tips loh, bayarnya murah banget. Murah banget sayang, murah banget au. Cuma pakai sepotong roti, udahlah bisa kok kawin dengan sendal. Aduh, sendal banyak gaya loh Bang, banyak gaya loh sendal. Pagi-pagi guys, kita dapat hiburan guys. Sebentar. Promosi bentar buat teman-teman yang lagi nonton di YouTube Natalia Iriani dan juga live diskusi. Terima kasih ya, pastikan sudah subscribe dan juga jangan lupa like-nya dan juga share. Terima kasih, lanjut diskusi. Saya mau bertanya lagi Kak. Terus, udah. Perempuan sendalnya gimana? Kok jadi bungkus? Bentar dulu lah, kok jadi bungkus? Ini kan kau bilang nggak mau membangkang, berarti kok jadi bungkus perempuan sendal? Jadi bungkus. Hah? Mungkin. Kok bisa nggak mungkin? Murah loh. Itu kan tergantung jodohnya Kak. Lah, kau udah yakin tuh kan? Kau udah yakin Tuhan kau maha tahu. Kau nurut nggak? Tergantung orang masing-masing. Ya Allah. Berpikirlah. Apa ya? Kau mau mikir-mikir lagi? Tuhan kau udah nyuruh kau masih mikir-mikir lagi? Berdebah ini memang ya karena Tuhan menciptakan kita otak ini. Iya, Tuhan kau nyiptakan kalau otak. Kita tidak mikir. Iya, Tuhan kau udah nyiptakan otak. Dan berdasarkan kalau Tuhan kita tidak menciptakan otak. Iya, memang saya sepakat itu. Buat apa Tuhan menciptakan otak kalau kita tidak mau berpikir? Tapi di saat perintah Tuhan itu nomor satu. Ya, tapi kalau kau masih mau membangkang ya itu pilihan lu lah. Tapi jangan takut Bang, ya jangan takut. Ini gini Bang, perintahnya nih ada nih Bang. Kawini perempuan sendal, kan? Kau nggak usah takut. Murah. Pakai sepotong roti kau udah dapat yang namanya pesendal. Ya. Terus kau nggak usah takut Bang. Jangankan murah. Apa? Jangankan murah Bang. Gratis aja, tergantung jodoh, gratis aja, tergantung jodohnya. Iya, Tuhan kau kan maha tahu. Kau janganlah sampai salah jodoh. Tuhan kau kan tahu, maha tahu Tuhan kau. Kau jangan salah jodoh. Tuhan kau tuh paling tahu loh yang terbaik buat kau. Gimana sih kau ini? Gak sadar dia guys. Punya Tuhan, katanya Tuhannya maha tahu. Lah kok dikasih tahu suruh kawin perempuan sendal, gak mau manut, masih mikir. Kan bahaya itu, berserak itu. Apakah Tuhan itu berkata? Tuhan itu berkata Yesus? Apa sih Tuhan itu berkata Yesus? Gimana sih maksud kau? Apa sih maksudnya Tuhan itu berkata Yesus? Apakah gimana sih? Di tulisan itu apakah Tuhan itu Yesus? Lah, ini kan Bible kau. Tuhan kau siapa? Ini Hosea 1:2 ini Bible kau loh, kitab kau loh. Tuhan kau siapa? Ya.
Emang ada berapa Tuhan? Emang ada berapa Tuhan? Bentar. Emang ada berapa Tuhan? Emang kau punya berapa Tuhan? Tuhan kau berapa? Ya udah, Bible kau, Tuhan kau ya Yesus berarti. Ya udah, kan Tuhan kau ini yang ngomong. Sekarang, kakak itu beriman pada siapa? Beriman kepada siapa? Apa sih maksudmu? Kakak beriman pada siapa? Ya, saya tanya, kakak itu beriman pada siapa? Saya beriman kepada Allah, beriman juga kepada nabi-nabi, bahwa nabi-nabi diutus, beriman juga bahwa ada kitab-kitab yang pernah diturunkan. Itu imannya banyak, nggak cuma menyembahnya Tuhannya satu. Sebentar. Apa? Ya, sebentar kan. Allah itu kan Tuhan toh? Iya dong. Tuhan, itu? Iya dong. Iya, maka kita sama. Apanya sama dengan kau? Kalau Allahmu itu Tuhan. Iya, Allah saya Tuhan, tapi bukan Tuhan yang di sini. Yang kakak tadi bilang Tuhan itu Allah. Tuhan saya Allah. Kan Tuhanmu Yesus. Yang kakak. Loh, Tuhan saya. Tuhan saya itu Allah. Iya, logikanya kakak, logikanya. Iya. Ya, logikanya. Apakah di situ Tuhan Yesus? Ini, ketika Tuhan Yesus mulai, apakah di situ ada namanya Yesus? Di sini nggak ada nama Yesus, cuma ini kan kitab kau. Terus di sini yang beriman Tuhan. Itu selesai, Pak. Loh, selesai. Oh, dia malu sekarang ngakuin Tuhannya dia di sini Tuhan Yesus, dia malu, guys. Ini kan kitab kau. Bukan malu, ini Bible-mu loh ini. Ini Bible-mu loh ini. Logikanya. Apalagi logika kucluk. Ya, logikanya. Bisa Bible. Ini Bible-mu kan? Sebentar, ini namanya Yesus loh. Ini Bible-mu kan? Ya, benar. Bible-mu itu Bible-nya orang Kristen kan? Benar. Iya kan? Tuhannya orang Kristen itu siapa? Ya, benar. Tuhannya orang Kristen itu siapa namanya? Ya. Iya, siapa? Itu kalau Tuhan itu tidak punya nama. Tuhan itu. Tahu? Tuhan itu tidak. Berarti selama ini kau bilang di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus itu apa? Anonim. Ya. Anonim itu. Itu firman-Nya. Kalau itu di dalam Yesus itu firman. Lah ya apa sih? Nama itu manusia. Mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus itu apa lagi? Hah? Di dalam nama Yesus itu apa? Yesus kok bilang bukan nama? Nama anak. Oke. Sebentar. Yesus kok dibilang bukan nama ini? Nama anak itu siapa? Ya Allah. Oke. Nama. Tadi kakak bilang sebentar kakak. Sebentar. Tadi kakak bilang nama anak, nama roh, nama apa ya? Itu kan di Bible-mu sendiri yang ngomong. Oke. Nama anak itu siapa, kakak? Saya bertanya. Nama anak itu siapa? Kau yang harus tahu gimana sih? Kau yang harus tahu kok tanya aku. Kakak tahu loh, kakak yang tahu. Loh, nama itu, nama Tuhan, nama anak, nama segalanya. Kok nama anaknya kakak tidak tahu loh. Loh gimana sih ini orang? Kok punya Tuhan aja kok nggak tahu namanya siapa? Tadi ya. Nama anak kami, anak yaitu Yesus. Oke, nama anak kami itu yaitu Yesus. Oke. Nama Tuhanmu siapa? Tadi katanya Yesus. Tuhan kau siapa sih namanya? Tuhan itu tidak punya nama. Tuhan itu tidak punya nama. Tuhan nggak punya nama. Dari mana Tuhan nggak punya nama? Dari mana Tuhan nggak punya nama? Dari mana Tuhan nggak punya nama? Yesus. Yang punya nama itu Yesus. Yang punya berarti Yesus bukan Tuhan? Loh. Yang punya nama itu Yesus. Iya, yang punya nama Yesus. Terus kau bilang Tuhan nggak punya nama. Gini, nggak usah panik. Allah punya nama. Nggak usah keserupan bisa? Diam ya. Tadi kan kau bilang Tuhan, kamu tadi bilang Tuhan nggak punya nama, sedangkan Yesus itu nama. Iya. Yesus punya nama, kau bilang. Nah, itu manusia kalau Tuhan nggak punya nama, Yesus punya nama, berarti Yesus bukan Tuhan berarti. Loh, yang rohnya itu yang Allah loh. Firman-Nya itu yang Allah. Apa sih ini orang? Sebentar ya. Panik, nangis. Ini bukan panik, bukan. Ini. Bukan. Ini loh. Jaringan saya yang tidak bagus, Pak. Kak. Ya. Ku kasih tahu ya nama Tuhan kau ya. Aku tuh repot. Heran aku lihat kau nih. Nih, ku kasih tahu nama Tuhan kau ya. Nama Tuhan Oten. Nama Tuhan Oten. Kisah Rasul 15:26. Yaitu dua orang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita siapa ini namanya? Yesus. Yesus siapa? Ya itu Yesus. Kan nama ya. Orangnya. Nama Tuhan kan? Nama Tuhan nggak nih? Nama Tuhan nggak nih?
Ini nama Tuhan nggak kok orangnya kau? Ya karena kami sebut Tuhan. Ya sebentar. Sombong amat, mentang-mentang Tuhannya Karena kami orang, sebut sombong Tuhan, amat ya Allah orangnya. Sebentar, Kak, sebentar. Ya. Di sini Tuhan kita Yesus ya. Sebentar. Tuhan kita Nama Yesus Tuhan, ya. ini lo nama Tuhan ada kita namanya Yesus lo. Kristus, oke. Ini lo Ya, nama ya. Tuhan kita. Sebentar. Namanya nggak? Nama nggak nih? Nama nggak? Nama nggak? Aduh. Enggak, aku nanya ini nama nggak? Ya nama. nggak? Ya nama. Nama. Ya betul. Ya betul. Ya, nama ya. betul. Tuhan Oke, kau namanya siapa? Yesus ya. Tuhan kau namanya siapa? Kok kau malu sekarang? Cara bersujud itu Tuhan kau namanya siapa sih? bukan malu. Tuhan. Sebentar. Iya, siapa dulu. nama Tuhan saya mau kau? jawab ini. Sebentar. Siapa? Yesus Kristus, benar. Oke, nama Yesus Tuhannya Kristus. Yesus Kristus. Berarti di sini Tuhan Nah. kau ini yang bicara Oke. ini, yang nyuruh kau ini berbuat sendal, siapa namanya? Tuhan siapa ini? Tuhan kau siapa namanya yang nyuruh kau ini berbuat sendal nih? Aduh, kakak ini bagaimana? Aduh kakak Tuhan ini. itu, sebentar. Tuhan itu, sebentar. Ya, Tuhan ini, Tuhan kami, Yesus, benar, Tuhan kami Yesus ya. Nah, Tapi berarti yang dia- nyuruh ini Tuhan kau Yesus. Apa? loh, Kok kok di sini tidak ada nama Yesus loh? Ya, terus Tuhan siapa lagi coba di sini? Tuhan kau berapa banyak sih? Kok aneh-aneh nih orang Tuhan kau ada berapa banyak? Tuhanmu cuma Yesus Yang apa ada yang firman lain? itu ada yang Tuhan, enggak. Kak, Tuhanmu firmannya tuh loh. cuma Yesus atau ada Tuhan yang lain lagi sih Yang Tuhanmu Yesus itu? itu nama. Ya, Tadi. Yesus itu Iya, manusia, Tuhan namanya yang kau- Yesus. Kalau Tuhan, Tuhan tidak kau punya kan nama Yesus loh. kan? Tuhan kau itu Yesus kan? Namanya yang Yesus. Iyalah, Tuhan kau namanya Yesus. Kita bersembahyang. Sebentar. Kak, Berarti sebentar. ini Tuhan yang nyuruh ini Tuhan Kita sembah Tuhannya itu. namanya siapa? Namanya siapa? Tuhan yang di sini namanya siapa? Yes. Sebentar. Hah, Yesus, bentar. Yesus, sebentar. Yesus. Yesus, ya udah. Oke. Selesai. Yesus, Nggak usah ya. takut lah kau mau kawinin perempuan sendal tuh lu kan nggak usah Jangan takut dari begitu. tadi. Jangan begitu. Kita saling ini. Di sini kita diskusi loh, Kak. Ya, Jangan memang diskusi. seolah-olah kakak yang menang loh. Loh, Jangan begitu, oh, Kak. kau ngerasa, kau kalah, Ya. kau ngerasa. Ngerasa dia. Bukan. Ya, yang kalah. Apa? Itu Apa? sebagai pengetahuan lah, ya. Itu sebagai pengetahuan umat manusia, pengetahuan saja terhadap Allah. Oke? Allahmu, oke? Apa sih ini Tuhanmu dari katanya Yesus. Kita lagi bahas Bible-mu loh ini. Tuhan. Sebentar. Yang di dalam Yesus itu adalah izin sebentar firman-Nya Tuhan. Pak Jack, bentar Bro Jack sudah mulai mencret, tenangkan lagi bro, saya sebagai dokter Anda, ingat bro, Anda ini Kristen santun, ingat gunakan Ya, betul, akal Pak. sehat Anda, jangan menggunakan emosi Anda, apalagi hanya modal congor Anda, ingat ya, pelan-pelan, sabar. Bentar saya sapa dulu ya. Bro Nere, selamat pagi bro. Pak Nere, Nere lagi. Ini ngorok apa ngomong sih ini orang? Pak Nere, Pak Nare gak jelas naik. Mr. Jones, selamat pagi bro. Selamat pagi, Oke, Anda ini Protestan Katolik bro? Katolik. Oh Katolik, berarti dua Katolik ya. Saya harap memang Katolik ini harus santun-santun ya, jangan seperti Protestan naik-naik, kejang-kejang, mencret-mencret, kagak boleh seperti itu. Ya, terima kasih bro ya. Anda sudah nyimak dengan baik dan saya harap bisa gantian dengan Jake ya, jangan sampai dua-duanya ikutan ngomong. Koh Muhammad Blo, Waalaikum Koh. Dua koko ini kagak jelas, mute semua. Lanjut Koh. Bentar sebelum dilanjut ya, saya merasa tersungging. Kenapa ya selalu dibilang Protestan itu suka keserupaan, marah-marah gitu ya, kayak tantrum atau apa gitu ya. Jangan lah gitu, aku mantan Protestan loh. Jangan gitu.
Enggak, Mbak. Jadi mayoritas itu entah dibilang oknum, tapi mayoritas kayak gitu. Mayoritas ya. Ya, Oknum. alhamdulillah lah ya. Sekarang aku mualaf ya. Alhamdulillah, udah jadi muslimah. Sudah jadi muslimah ya. Alhamdulillah. Iwan Villa jangan lupa sambil di tap-tap ya biar kuat komalnya. Ayo saudaraku bantu tap-tap ya Iwan Villa. Lanjut, ini Jack atau Bro John yang mau menanggapi? Silakan. Yang penting satu-satu. Tadi kayaknya si Jack mau ngomong dia. Dia udah tenang nih karena dia udah luluh lantai sama saya sebagai dokternya ya. Silakan Jack. Makasih ya Bang, makasih. Ya slow. Ya, Ini makasih, pelan-pelan Bang. lagi ya, Makasih, pelan-pelan slow ya, jangan terbawa emosi ya. Oke. Oke, thank you. Lanjut Saya Bro. tidak emosi Bang, saya tidak emosi. Hanya suara yang naik sedikit ya Kak. Saya tidak emosi. Ingat Bro Jack, Anda lagi berdialog dengan mualaf. Dulu Ya. Mbak Natali ini pernah seperti Anda menyembah anak manusia. Dan Mbak Natali ini adalah perempuan. Ingat, Anda lagi dialog dengan perempuan. Masa iya laki-laki suaranya keras sama perempuan itu kagak boleh. Karena ibu Bro Jack juga perempuan. Ya, lanjut. Iya lanjut, tadi mau ngomong Babang Jacknya. Gimana sih Babang Jack? Tadi kalau saya ada sedikit keras, sedikit maaf ya, mohon maaf. Iya, sama-sama ya Abang ya. Maaf juga ya. Halo. Iya, ada suara. Sebentar. Jaringan Ada saya dong. ini agak Berserak sampai ke jaringan ikut berserak guys. Bahaya ini. Berserak. Maaf kalau saya boleh bicara, Natali ini mualaf dari mana ya? Dari Protestan. Oh, dari Protestan. Gimana Pak? Mau nanggapin dulu soalnya si Babang Jack Tapi kayaknya ini lagi Mbak Natali ya. Jadi Pak John, saya sebagai host di sini yang Muslim dari kecil, semuanya Koko Beni dan Ko Muhammad ini semuanya dulunya pernah seperti Anda gitu. Tetapi sayangnya Bro Jack kabur. Dan silahkan untuk Bro John silahkan diskusi dengan baik ya, pakai data biar ada edukasi. Intinya kita belajar bersama Pak John berdasarkan data-data yang tertulis dan tentunya ya pakai akal sehat karena kita manusia bukan binatang. Jadi lepaskan dulu doktrin dan dogma, bahkan keimanan pun simpan dulu. Kita diskusi dasar keimanan, bukan mendiskusikan keimanan tapi dasar dari keimanan itu, yaitu kitab suci dan akal sehat. Begitu ya Bro John ya, sepakat ya? John, dibuka mute-nya John. Bro. Ya. Udah sepakat gak lo? Sepakat gak? John ini kok lemot sih John Mungkin gantian Ko Beni mungkin mau masuk atau Koko lu. Iya, kasihan Mbak Natali capek loh. Ini kok Beni kagak jelas bawa WA yang balas istrinya. Waduh. Istrinya Katanya, yang balas ya. Abangnya lagi bocan. Oh, tapi lagi nggak keluar kota kan, lagi nggak dalam perjalanan jauh kan? Enggak lagi, enggak di. Ko Beninya lagi nggak dalam perjalanan jauh kan ya? Kok, woi, ini Koko satu lagi ikut-ikutan mute lagi kalau, Ini si Pak John gimana Pak John? Hai John. Ngomong John. Di mute lagi dia. Pasti. John. Oh ini si Jack naik lagi nih, Loh, kok nggak muncul ya? Belum, masih muter Mbak, masih muter. Muter-muter. Kalau diskusi sama mereka tuh ya heran gitu ya, kok begini amat gitu ya? Kenapa kok begitu amat ya?
entah gini, yang jadi herannya itu dia ini pura-pura nggak paham atau memang nggak paham beneran gitu. Kalau memang nggak paham beneran, ya ini manusia apa bukan gitu kan? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau pura-pura gak paham ya wajar, mungkin atas dasar kesombongan dan tidak mau menerima kebenaran. Tapi kalau bener-beneran kagak paham, bingung gue ini, kita ngobrol lagi sama manusia apa sama apa kan gitu. Makanya kabur-kabur ya kan. Aduh, iya ya, kabur-kabur dia. Aku naikin teman-teman Kristen atau Islam ini ya, yang aku naikin ya. Tapi belum kelihatan juga ya. Masih muter-muter ya. Kenapa ya? Muter, jadi itu permintaannya dari kemarin sore. Waduh. Baru dinaikin jadi muter-muter gitu. Emang bisa gitu ya, dari kemarin permintaan terus nggak dinaikin sampai sekarang tetap muncul gitu? Entah suka kayak gitu loh Mbak. Ini orang yang minta naik ini entah masih multi atau entah sudah dibatalkan gitu. Kadang ada yang sudah dibatalkan tapi masih ada di sini. Sehingga kalau dinaikin itu muter-muter kepental lagi. Agak noise di sini ya. Lanjut. Ya. Dan toh Iya, Danto agama apa? agama Kristen. Oh iya, agama Kristen. Iya, Bang Danto, gimana Bang Danto? Mau menanggapi yang tadi atau mungkin mau bertanya? Menanggapi tema lain mungkin, silakan. Temanya apa ini? Oh, tadi kita sih bebas aja sih Bang, cuma tadi pembahasannya sampai ke Hosea, di mana di situ tentang persendalan, ya. Jadi disuruh ngawin bermon sendal itu Bang tadi Bang. Tadi nggak nyimak Bang. Baru masuk ini. Oh, baru masuk. Iya, baru buka HP. Yang tadi dibahas tuh herannya gini Bang, mungkin Abang bisa jawab ya, soalnya tadi itu beserak gitu, mereka kabur gitu, beserak. Ini Bang, Abang Kristen apa Bang? Protestan? Kristen apa ya? Kristen. Ya Protestan lah. Bang cari tempat yang agak sepi Bang, noise banget loh Bang. Hosea 1:2 ini Bang. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sendal dan peranakanlah anak-anak sendal. Karena negeri ini bersendal hebat dengan membelakangi Tuhan. Ini apa kehebatan perempuan sendal ini, sampai-sampai Tuhan kok malah nyuruhnya kawini perempuan sendal gitu loh. Gitu Bang, kalau Abang nggak bisa jawab di skip juga nggak masalah kalau mau bahas yang lain. Soalnya ini yang tadi sih. Silakan Bang. Mungkin sudah nggak noise, bisa bicara. Silakan. Terus Anda memahaminya gimana? Saya memahaminya sesuai dengan tekstual aja Bang, nggak berani nafsirkan apa-apa. Di saat Tuhan Anda berbicara, berfirman, disuruh kawinilah seorang perempuan sendal, ya berarti ya begini, disuruh pergi, kawini seorang perempuan sendal. Dan peranakanlah anak-anak sendal. Ini nggak perlu ditafsirkan, cukup dibaca aja, udah simple banget loh perintahnya ini. Simple loh, mudah dipahami loh perintahnya ini, nggak perlu ditafsir-tafsir. Karena negeri ini bersendal hebat dengan belakangi Tuhan, disupport tambahan. Gimana Bang ini Bang? Apa sih kehebatan perempuan sendal ini kok sampai disuruh kawin perempuan sendal? Kok nggak perempuan yang taat akan Tuhan gitu kan? Perempuan yang baik-baik, yang tidak pernah disentuh gitu. Malah perempuan sendal disuruh kawinin, gimana sih? Berat ya jawabnya ya? Berat ya guys. Ngelek, masa ngelek ini? Ini ngelek ya? Ngelek ya? Enggak kan? Gimana nih? Jawabannya sih simpel aja sih. Gimana Bang? Jawabannya ya menyinggung akan hidup manusia. Hah?
menyinggung akan hidup manusia. Yang saya tanya, apa hebatnya perempuan sendal? Kok sampai disuruh ngawini perempuan sendal? Apa kehebatannya dia, Bang? Ya kehebatannya bukan di perempuan sendalnya, tapi di Tuhannya. Yang saya tanya itu bukan tanya Tuhannya. Kalau Tuhan hebat, saya tahu, nggak perlu ditanya. Tuhan pasti maha hebat, nggak usah ditanyain tentang kehebatan Tuhan. Yang saya tanya, apa hebatnya perempuan sendal? Kok sampai disuruh kawini perempuan sendal? Nggak ada hebatnya perempuan sendal. Lah, terus kenapa disuruh kawini perempuan sendal? Apa kelebihannya kalau disuruh kawini perempuan sendal? Kok yang dipilih malah perempuan sendal itu loh? Kenapa? Apa hebatnya? Hebatnya untuk menyindir. Oh, untuk menyindir tetangga-tetangga yang istrinya nggak bersendal. Astagfirullahaladzim. Untuk menyindir manusia yang suka menduakan Tuhan. Menyindir manusia yang suka menduakan Tuhan. Tuhan masih tetap setia. Tetap setia menantikan pertobatan. Oh, berarti kalau ngawinin perempuan sendal nih, kenapa kok kawinin perempuan sendal? Kenapa kok main sampai sendal? Itu mau nyindir, buat nyindir gitu berarti ya? Oh, berarti kamu nggak nyampe ya? Ya udah. Terus gimana sih? Kan saya nanya kan kenapa? Apa lebihnya perempuan sendal? Kelebihannya dia apa? Jawab nggak ada kelebihannya. Nggak ada kelebihannya, tapi buat nyindir aja gitu. Ya, buat nyindir umatnya. Oh, di mana datanya itu, Bang? Di mana datanya? Aduh, inilah susahnya. Udah ngasih data, di mana datanya? Loh, yang saya tanya datanya itu kan yang jawaban kamu dan kabur, teman-teman. Kabur lagi deh guys, terlalu sulit kayaknya ya. Au, sulit sekali. Tutup dulu deh, terlalu sulit. Bang Erik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Erik jangan di mute. Bang Erik jangan kayak Oten nih, Bang Erik. Bang Erik, di mute ya. Kojiro? Iya, selamat pagi. Pagi, Kristen ya? Iya. Ya, silakan. Apa yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan atau mau menanggapi yang tadi? Silakan. Iya. Ini Mas Saha? Iya, betul. Oh, Ya. Bang Mas Saha, apa kabar Bang Mas Saha? Oten Kiasan yang sudah lama tidak bertemu, mohon maaf lahir dan batin ya. Iya. Bang Mas Saha. Ya silakan Bang, apa yang mau ditanyakan? Mau tanggapi silakan. Muhammad itu kan 11 istrinya tuh janda ya. Apa beda janda dengan perempuan sundal? Ada yang nggak janda. Aisyah bukan janda. Bedanya janda dengan pesendal. Apa? Beda jauh. Nih aku pakai data ya, data aku buka ini. Apa bedanya janda dan perempuan sendal? Bentar, aku buka ini ya, datanya ya. Kita kalau bicara itu pakai data aja. Pakai data saja. Apa bedanya janda dengan sendal? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, janda itu adalah wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun karena ditinggal mati suaminya. Ya. Oke, kemudian kita lihat sendal. Perempuan sendal itu apa? Buruk kelakuannya, tentang perempuan lacur, jalang, perempuan jalang, pelacur. Nah, ini beda banget. Beda, ya. Beda. Jadi, hilangnya kesucian, bukan hilang kesucian, hilangnya keperawanan dari seorang janda itu hilangnya itu di suami. Mulia, hilangnya di suami ya. Keperawanannya itu hilangnya di suami. Dan menikah itu ibadah, enggak dosa. Tapi kalau sendal, hilangnya keperawanannya sendal itu ya kewanitaannya dimain-main sama banyak laki-laki lah, namanya sendal. Gimana? Itu gini Mbak Natali. Terjawab ya. Terjawab kan? Belum terjawab. Lu kok belum terjawab?
bedanya pesendal dengan janda? Udah ku jawab loh pakai data loh. Kalau menurut Udah aku terjawab. sama. Enggak. Sama. Karena begini. Oke, pakai data. Di mana persamaannya pesendal dan juga janda? Pakai data. Misalkan ada perempuan sundal ya, dia baru melayani laki-laki itu sebanyak 2 kali. Dengan janda yang menikah 2 kali itu kan sama. Nggak ini sama dong. Sama dong. Karena Nggak mereka ini sama. sama-sama berhubungan seks dengan 2 laki-laki yang berbeda. Sama. Nggak sama dong. Sama. Ya nggak sama lah. Janda menikah itu kalau di keyakinanmu itu adanya pemberkatan nikah, betul? Ada pemberkatan nikah kalau di kau? Ada dong. Pemberkatan nikah di Kristen itu adalah momen sakral untuk mensucikan hubungan suami istri. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan di situ menjadi sebuah nilai apa? Nilai ibadah nggak ada ya? Ya pokoknya nilai rumah tangga lah ya, yang sesuai dengan aturan gereja, aturan Tuhan kalian. Kan menurut iman kalian begitu, pakai pemberkatan nikah. Beda dengan pesendal. Nggak usah lah kau pemberkatan. Main-main dengan pesendal. Beda. Nggak ada janji di hadapan Tuhan. Beda loh ya. Kalau gini, saya nggak usah membandingkan dengan ijab kabul di Muslim, nggak usah lah. Saya pakai pola pikirmu aja. Di Kristen itu ada pemberkatan nikah, janji setia pernikahan, ya kan? Baik suka maupun duka, ya kan? Baik senang maupun sedih, ya kan? Iya dong. Itu kan di hadapan Tuhan, ya kan? Nah, jadi itu ada janjinya untuk menikah. Untuk saling menjalani rumah tangga bersama-sama. Itu ada pemberkatan nikahnya ya. Jadi beda dengan kau main sendal nggak perlu, kau tinggal pakai kau bayar pakai roti ya kan, kau bayar pakai roti itu menjadilah kau bayar pakai roti. Kau nggak perlu pakai pendeta untuk memberkatan nikah, nggak perlu. Oke, gantian. Beda ya. Sekarang pertanyaan begini. Yang membuat perempuan itu kehilangan keperawanannya itu kok nanya terus? Ini kenapa masahin nanya terus ya? Ya gantian dong ngomong. Bersih mata. Gantian ngomongnya dong. Ya kan dari tadi kamu yang nanya. Lah ya, ini sekarang aku gantian ngomong. Oh, ngomong doang nggak nanya. Yang membuat wanita kehilangan keperawanan itu pemberkatan nikah atau hubungan seks? Ya hubungan seks lagi itu loh. Ya jadi janda yang nikah 2 kali dengan perempuan sundal yang baru melayani laki-laki 2 kali itu sama. Oh, berarti pola pikirnya Oten Masaha ini pola pikir berdasarkan indikator selangkangan. Selangkangan yang menjadi indikator ya. Jadi bukan agama yang diutamakan. Bukan, dia nggak bisa bedain. Dia nggak bisa bedain mana indikator yang harus terjaga kesuciannya, kesakralannya, dan juga langsung main. Indikatornya langsung selangkangan dia. Jadi dia nggak bisa bedain gitu, mana yang janda, mana yang pesendal. Hanya karena dia ngelihat isi selangkangannya udah dipakai main, gitu doang dia. Gitu standarnya Mas Saha ya. Oke, sekarang saya bertanya kepada kamu ya, itu sudah clear ya, udah selesai. Sudah selesai. Yang saya tanya ini tadi, apa kehebatan perempuan sendal sehingga Tuhanmu ini nyuruh kawini perempuan sendal? Bahkan nggak cuma kawin ya, anak-anaknya pun disuruh jadi pesendal. Peranakanlah anak-anak sendal juga. Aduh, apa sih hebatnya perempuan sendal ini? Apa hebatnya? Itu kan perintahnya hanya untuk Hosea. Iya, saya tanya apa hebatnya? Iya. Saya nggak nanya itu hanya untuk Hosea, enggak, saya nggak nanya gitu. Terus saya tanya apa hebatnya? Ya Natali nanya ke Hosea dong. Loh, tanya ke Tuhan dong yang memberikan perintah itu. Ini kan kitab kau. Lah iya. Tanya lah apa hebatnya? Ya tanya ke Tuhan. Apalagi ini kan tercatat di Biblemu. Kalau cuma untuk Hosea tidak perlu diberitahukan kepada kamu, nggak perlu tercatat. Saya nggak perlu cari tahu. Kan ada di Biblemu. Gini loh. Ya, kalau kamu bilang. Yang memberi perintah kan bukan saya. Iya, yang memberi Tuhan itu yang memberi perintah itu Tuhanmu. Saya tahu. Udah jelas di sini Tuhanmu yang berfirman. Ya. Tuhanmu yang berfirman, nyuruh kawin perempuan sendal, peranakan anak-anak sendal. Kenapa sampai saat ini masih dibahas dan saya pertanyakan kepada kamu Kristen yang punya kitab ini? Karena ini tercatat di dalam Biblemu. Kalau kamu hanya bilang, itu kan hanya untuk Hosea, bukan untuk saya. Hey, kalau hanya untuk Hosea, bukan untuk kamu, ngapain ini dicatat di sini? Ada perintah kawinlah perempuan sendal, buat apa? Tujuannya apa? Apa kelebihan perempuan sendal?
Apa kelebihan perempuan Itu pada sendal? sosial beritanya. Saya nggak nanya ini untuk siapa. Apa kelebihan perempuan sendal dibanding yang lain? Yang nggak tahu, bukan apa yang lagi pula. Oh, nggak tahu. Yang Kan ngomong aku udah kayak dari bilang. tadi nggak tahu. Perempuan sundal itu nama lain dari janda. Emang kenapa kawin sama janda? Mana datanya? Nama lain dari janda adalah perempuan sendal. Di mana datanya? Maksudnya Di mana kenapa? datanya? Bentar dulu ya. Satu-satu. Jangan kejang, jangan serupan, jangan naik. Pasti Oten yang naik. Oke. Masaha, Kojiro Masaha. Mana datanya? Perempuan sendal itu adalah janda. Mana datanya? Oh, kan tadi aku udah bilang. Pakai kamus apa? Enggak pakai kamus apa? Kita pakai data, bukan aku Kan tadi aku udah udah bilang. bilang. Aku nggak butuh muncungmu, aku tadi udah bilang. Data dong, kayak tadi aku tunjukin data. Ini janda, nih datanya. Janda itu wanita nggak bersuami, bisa karena cerai, bisa karena ditinggal mati. Kalau perempuan sendal, nah itu dia jalang, kelakuannya melacur-lacur. Itu, ini semua data. Sekarang kau bilang perempuan sendal itu janda, itu mana datanya? Ya Muhammad juga istri-istrinya janda. Apa salahnya? Yang saya tanya, loh memang janda nggak salah, yang salah itu pelacur, yang salah itu pesendal. Makanya saya tanya, kenapa kok ini kawini perempuan sendal? Kalau Nabi Muhammad nggak pernah ngawinin perempuan sendal. Nabi Muhammad mengawini janda, mulia, bukan ngawinin sendal. Jadi Yang saya masuk tanya, ini neraka kenapa janda itu pesendal? kan? Terus datamu mana perempuan sendal itu sama dengan janda? Mana datanya? Gimana? Udah, buang aja memang ya. Itu diturunin ya, memang bagus dia diturunin, buang aja lah. Biar cari itu janda-janda. Izin. Cari perempuan sendal dia, jangan janda ya, cari perempuan sendal aja dia. Halo. Ya, halo. Jo. Iya, maksudnya tuh gini loh. Jadi memang iman orang-orang Nasrani. Sebentar, Anda ini naik mau apa? Mau menjawab atau mau khotbah? Jo ini Kristen, Anda ini masuk sini mau menjawab pertanyaan saya atau mau khotbah? Atau kamu punya datanya, kamu mau bantuin Masaha, perempuan sendal sama dengan janda, ada datanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, host kepental ya hostnya ya? Waduh. Kalau gara-gara hubungan seks jadi pesundal, berarti mamanya Masaha itu pesundal. Udah. Ngeri kali ya. Emaknya aja dihujat sama dia. Ini siapa yang noise ya? Noise musik. Bang Glenn noise musik ya? Ya di mute dulu ya. Oke, Jo. Jo, mic-nya dibuka Jo. Nangis. Tampar dia mana tele tampar. Tampar dia. Udah tampar dah dia tuh. Ini satu lagi nih, siapa yang naik nih barusan? Pergi. Aduh, macet dia. Macet ya. Nanti yang lain bisa masuk ya. Ya. Iya, halo. Ya. Jadi maksudnya gini, di zaman itu Kamu mau apa? Mau khotbah apa mau jawab pertanyaan saya? bukan saya mau berikan jawaban tentang Oh, jawaban. ini pesundal itu. Apa enggak, pertanyaan saya kenapa apa hebatnya perempuan sendal? Bukan soal hebatnya, tapi kita lihat kronologisnya. Di zaman itu banyak orang-orang yang menyembah kepada berhala. Sementara orang-orang Yahudi itu punya Tuhan yang cemburuan. Jadi disuruhlah Hosea kawin perempuan sundal itu supaya kau tahu bagaimana sakit hatinya Tuhan kalau kau juga bersundal menyembah berhala. Oh, jadi udah dosa disuruh tambah berbuat dosa. Dan supaya manusia itu sadar bahwa dosa itu jangan melekat dalam diri Iya manusia. kan awalnya dia dosa. Supaya dia tahu lagi rasanya gimana, disuruh lagi berbuat dosa. Kawin perempuan sendal. Apakah Ngeri Hosea kali ya. Bentar. Apakah Hosea itu pergi mengawini? Tidak kan? Hosea pergi kawinin nggak? Enggak dong. Oh enggak.
berarti dia nggak manut sama Tuhannya. Kasihan Tuhannya udah berfirman, aduh, kok nggak manut. Parah ini, parah ya, parah kali. Kok ngeri kali ya. Pergi lagi dah, serak dah. Aduh, ganti pemain aja deh. Guru-guruku di sini yang lain yang standby. Berserak. Ih, orang-orang guys, berserak guys. Kita ini butuh hiburan loh. Kita butuh hiburan. Au. Mana nih oten-oten? Pada turun. Pada nggak kuat hadapi pesendal ya. Ini pesendal ini yang tadi ditampilkan itu hadapi materi pesendal ya. Nggak kuat. Ngeri kali. Emang ya menghadapi materi pesendal itu memang paling mengerikan ya. Dibilang nggak boleh, ada perintahnya. Menghadapi Bible itu memang mengerikan ya, Ten. Ini ada dedenya, pegang udah sama dede. Aduh. Tapi ini ya, aku nggak kaget juga ya. Tadi dia bilang supaya apa? Supaya tahu rasanya. Jadi konsepnya itu dosa, terus ditambah lagi dengan disuruh berbuat dosa lagi. Kocak memang. Karena memang Roma 5:20 itu kan semakin banyak dosa, semakin dosa bertambah banyak. Di sana kasih karunia Tuhan itu semakin melimpah ruah ya, semakin berlimpah-limpah. Mas Dev, aduh noise sekali nih Mas Dev. Apa sih malah brem. Aduh. Ntar ya, aku naikin lagi coba yang lain nih ya. Aku naikin yang lain coba. Aku naikin dulu yang lain. Cangreta. Cangreta. Kenapa sih naik diem ih? Kenapa nenek diem? Kenapa nenek diem? Kok gitu ya? Udahlah buang aja lah nih. Kenapa Tuhan. Kalau nggak kalian dulu nggak akan bahas. Yang naik nggak kelihatan ya? Ini Paul, silakan Bang Glenn mungkin ya gantian ya. Paul. Oi. Paul Kristen ya? Iyalah. Iya gimana Paul? Bang Glenn monitor? Kok tahu? Nggak dulu, saya diam dulu, saya minum. Oh lagi noise ya? Iya biar panjang. Sebentar ya, saya cari headset dulu. Oke, sebentar ya. Bang Noel ini juga Kristen ya, Bang Noel ya. Bang Noel, aduh noise. Halo, ya Kristen. Iya Kristen. Bang jangan dekat-dekat TV Bang, suaranya Bang masuk Bang. Kita live YouTube loh Bang. Bang ini. Oke, ini mungkin Bang Erik, Bang Zulkifli. Oke, Bang Zulkifli ya. Bang Zulkifli monitor Bang Zul. Bang Zul. Bang Zul kemana? Iya. Bang Zul ini Bang Zul ada teman-teman dari Kristen ini ada Paul dan juga Bang Noel. Silakan Bang Zulkifli. Turunkan. Oh jangan. Lanjut Bang Paul. Ya. Jadi gimana Bang Paul? Apa temanya ini Mbak Natali? Saya baru masuk ini.